Assalamualaikum warahmatullahi salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Hai teman pemilih, dimanapun dan apapun aktivitas Anda hari ini, selamat datang di podcast Foto Utusan KPU Kabupaten Banggai, ruang bincang santai dan inspiratif seputar pemilu. Bersama saya, Fajar, host kamu hari ini. Hari ini adalah episode ke-7 dari podcast Foto Utusan KPU Banggai, yang bisa saya bilang hari ini adalah hari yang spesial. Kenapa spesial? Yaitu kaitannya dengan tema dan tamunya. Oke. Terkait dengan tamunya, saya spill tipis-tipis. Tamunya ini bisa saya bilang tetangga. Bisa juga saya bilang saudara, lebih tepatnya saudara kayaknya. Nah, selama kurang lebih 1 jam ke depan akan kita angkat tema, yaitu pemilihan serentak dalam kacamata pengawasan. Baik, sudah hadir bersama saya sosok yang saya anggap sangat kompeten untuk membahas dengan detail terkait dengan tema yang kita angkat. Izin menyapa Bapak Ridwan, Ketua Bawaslu Banggai. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Bapak, supaya kita sedikit agak santai, kita tidak laku. Barangkali Bapak punya panggilan tersendiri mungkin di teman-teman kerja di Bawaslu, mungkin ada sapaan-sapaan khas. Kalau kita di sini dari 55 ini punya sapaan khas, misalnya ada Gus Budi, ada Cak Dayat, ada Yai Mahmud, begitu. Barangkali Bapak di sana ada sebutan yang akrab dipanggil teman-teman di kantor apa, Pak? Ya, kalau di Bawaslu sebenarnya tidak ada panggilan. Tidak ada ya, itu ya. Tapi kita host bisa mungkin panggil saya Ridwan saja atau ketua yang lebih akrab. Oke, begitu ya. Abang ketua ya, saya panggil gitu ya. Oke. Nah, terkait tema yang kita angkat ini, yaitu pemilihan serentak dalam pandangan pengawasan, dalam perspektif pengawasan. Ini saya kasih pengantar dulu terhadap tema kita kali ini. Bagi teman-teman pemilih yang ada di luar, mungkin yang terlintas di pikiran mereka, sebagian ya, karena sebagian mungkin sudah paham atau bahkan lebih paham. Kalau kita bicara soal penyelenggara pemilu, itu mungkin mata mereka hanya tertuju kepada KPU, Komisi Pemilihan Umum. Nah, padahal penyelenggara pemilu ini adalah proyek dari 3 lembaga negara yang sifatnya kalau saya bilang, kalau saya singkat NASTA, supaya saya gampang mengingat, NASTA, nasional, tetap, dan mandiri, ya kayak begitu. Jadi di situ ada KPU selaku penyelenggara teknis, ada Bawaslu selaku pengawasan, dan ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai penegakan kode etik, begitu ya Pak ya. Nah, dari ketiga lembaga ini, seperti yang kita tahu, kerjanya ini terpisah. Artinya mereka punya tugas dan fungsi masing-masing, tapi saling berkaitan. Yang mana tujuan akhirnya adalah menciptakan pemilu atau pemilihan yang demokratis, jujur, dan adil. Kurang lebih begitu ya, Ketua ya. Izin kalau salah saya dikoreksi. Baik. Supaya tidak ada kata-kata yang mungkin teman-teman pemilih salah menanggapinya atau salah menafsirkannya. Saya langsung dikoreksi saja. Oke, setelah itu kita masuk ke tema tentang pemilihan serentak. Kalau menurut pemahaman saya yang sederhana ini, bahwa pemilihan serentak itu adalah pemilihan yang terjadi bersamaan dengan proses pemilihan yang lain jenisnya. Nah, kita di 2024 adalah periode atau tahun pertama Indonesia menyelenggarakan pemilihan serentak secara nasional, gitu ya, Ketua ya. Nah, di situ menurut pandangan dari pengawasan bagaimana sebenarnya pemilihan serentak? Kalau dari kami itu terjadi mungkin karena untuk dalam rangka efisiensi.
Selain itu juga sisi positifnya itu meningkatkan jumlah pemilih, partisipasi pemilih di situ bertambah. Itu asumsi sementara saya. Nah, nanti bisa Bapak urai lebih lebar, lebih luas sesuai kapasitas Bapak yang otomatis dari segi pengawasan sangat berkompeten. Izin Bapak, barangkali waktu dan tempat bisa Bapak sampaikan. Baik, terima kasih host sudah diundang di podcast Foto Utusan yang menurut saya ini sangat kompatibel dalam proses memberikan edukasi kepada pemilih di Kabupaten Banggai. Nah, saya juga berterima kasih nih kepada host ini dan pimpinan KPU sudah mengundang. Sekaligus kita di sini berbincang-bincang ringan. Kalau di Bawaslu itu ada namanya ngopi. Ngopi ya? Ya, ngobrol pemilu. Ngobrol pemilu. Ya. Itu beneran sambil ngopi juga nggak? Ya. Oke ya, sambil ngopi. Ya. Itu bebas kita datang atau bagaimana Pak? Dari dulu. Bebas. Artinya siapa yang misalnya, cuman ini kan sementara kita lakukan perencanaan untuk kemudian mengundang orang-orang yang punya kompetensi, baik dari akademis, dari penyelenggara pemilu maupun pemantau pemilu atau pemerhati pemilu, civil society begitu. Nah, itu yang kami sementara genjot sekarang. Nah, sekaitan persoalan pemilihan serentak. Memang pemilihan serentak ini kan memang secara normatif lahir dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14. Nah, memang ini juga yang betul-betul menjadi menjadi pandangan terhadap penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan yang serentak di Indonesia yang pertama dan terbesar. Nah, kalau Ketua KPU sampaikan bahwa pemilu yang paling berat sedunia dan seakhirat, gitu kira-kira. Nah, tetapi dalam perspektif bahwa pemilu yang serentak ini menurut pandangan saya sebagai Ketua Bawaslu Banggai, nah memang ini sebenarnya tantangan bagi penyelenggara pemilu. Kenapa? Baik KPU maupun Bawaslu. Karena kita tahu sendiri bahwa kalau kita melihat misalnya, kalau pemilu ya mungkin menurut saya resistensinya ya sudah kita biasa lakukan dan sudah tahapan ke tahapan, pemilu ke pemilu itu sudah relevan dan memang sudah teknis dan normatif dilaksanakan. Nah, yang jadi berbeda sebenarnya ini adalah pemilihan gubernur, pemilihan wali kota dan bupati. Bayangkan hampir 400 lebih kabupaten kota yang diselenggarakan serentak. Nah, memang ini menjadi hal yang fundamental menurut pandangan saya. Karena kenapa? Ini adalah yang pertama di Indonesia dan ribetnya luar biasa. Tapi kan tidak menjadi alasan bagi kita penyelenggara pemilu bahwa ini adalah sesuatu yang ribet. Karena kenapa? Kita adalah orang-orang yang diberikan kewenangan secara otoritas oleh negara untuk melakukan aspek pengawasan dan kemudian aspek teknis penyelenggaraan tahapan. Nah, memang kalau kita melihat secara normatif, mungkin dilematiknya adalah begitu dekatnya tahapan. Bayangkan kalau kita membayangkan kemarin pemilihan, saat pasca voting day pemilu, kita masuk tahapan pilkada. Nah, memang ini yang menjadi ruang yang memang betul-betul fundamental dan memang kita betul-betul memberikan pembuktian kepada publik bahwa pilkada serentak itu bukan sesuatu, memang dia pertama, tapi bukan sesuatu yang berat. Karena kenapa? Ini adalah tugas fungsi kita. Kira-kira begitu untuk pandangan. Oke. Jadi menurut pandangan dari Bawaslu ataupun pengawasan, pemilihan serentak ini bisa dibilang awal dari pembuktian sejauh mana kita dewasa dalam proses demokrasi gitu. Iya. Lebih ya, gitu ya. Nah, dari yang Bang Ridwan sampaikan tadi, kira-kira terkait urgensinya dari sisi pengawasan dengan pemilihan serentak ini di mana? Nah, kalau terkait urgensinya dalam pandangan kami, yang pertama itu adalah
menciptakan kepercayaan publik. Karena memang ini agak rumit. Karena kepercayaan publik ini agak sulit kita perlihatkan ke publik ketika kita tidak melakukan eksistensi terhadap fungsi dan kewenangan. Gitu. Karena kenapa? Kalau kita melihat beberapa kejadian pemilu yang misalnya sederhana bahwa ada eksistensi yang perlu dibuktikan oleh Banggai. Ini kita berbicara Banggai, kita lebih fokus ke Banggai saja. Kita membuktikan bukan sesuatu yang salah sih sebenarnya tentang kejadian 2020, 2019. Itu bukan kejadian yang salah menurut saya, karena regulasi juga memberikan ruang. Tetapi kan menjadi salah di hadapan publik. Karena pertanggungjawaban publiknya adalah kita penyelenggara pemilu tidak melaksanakan sesuai timeline atau jadwal yang sudah ditetapkan baik PKPU maupun surat edaran KPU misalnya. Nah, ini menjadi tantangan kita. Nah, alhamdulillah di 2024 itu bisa kita berikan tugas dan fungsi kita, fungsi pengawasan maupun teknis itu terlaksana dengan baik. Nah, inilah maksud saya hal-hal yang menjadikan kepercayaan publik itu baik terhadap penyelenggara pemilu. Artinya mengembalikan kepercayaan publik, gitu ya, betul ya. Nah, bagaimana dengan sumber daya yang Bapak miliki saat ini di Bawaslu, khususnya Bawaslu Kabupaten Banggai? Apakah sudah memadai? Apa kemarin itu bisa meng-cover semua pekerjaan pada saat bersamaan? Karena kalau dibilang tadi beririsan sepertinya gitu ya, tahapan pemilu belum selesai, masuk tahapan pilkada. Nah, itu bagaimana Bapak memanage ini sumber daya yang ada sama Bapak? Baik. Nah, kalau sekaitan SDM Bawaslu sampai tingkatan TPS, memang kita ada yang tidak balance menurut saya ya. Karena kenapa? Kita kalau kita dituntut untuk aktif dalam dan efektif misalnya dalam aspek pengawasan, nah memang kita itu keterbatasan personil di tingkatan bawah, karena di TPS itu cuma satu, di desa itu cuma satu, kemudian di Panwascam itu cuma 3. Tetapi kan itu tidak menjadikan Bawaslu itu dalam perspektif pengawasan itu terkerdilkan. Tidak seperti begitu. Karena kenapa? Bawaslu itu punya ruang pelibatan secara partisipatif. Gitu. Jadi kita melibatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta untuk melakukan fungsi pengawasan. Misalnya begini, ada kesadaran masyarakat terhadap potensi dugaan pelanggaran misalnya. Nah, ketika ada potensi dugaan pelanggaran, masyarakat bisa melaporkan di tingkatan paling bawah, gitu. Sesuai wilayah, sesuai di desa maupun di kelurahan maupun di kecamatan misalnya. Nah, Bawaslu sebenarnya di kecamatan itu membuka layanan pojok pengawasan, gitu. Jadi pojok pengawasan ini dibuka untuk kemudian bagaimana orang bisa ikut berpartisipasi. Misalnya partisipasinya adalah bentuk salah satunya adalah menyampaikan laporan terhadap dugaan pelanggaran. Seperti begitu kira-kira. Nah, kalau kita bicara soal keterbatasan SDM ini, saya masih penasaran Pak, bagaimana kerja dari teman-teman, contoh TKD Pak ya. Kan di tingkat desa ini ada yang TPS-nya sampai berapa misalnya gitu ya, misalkan 10. Nah, itu bagaimana mobile-nya Pak dari TPS ini ke TPS yang satu ke TPS yang satu lagi untuk proses pengawasan? Saya masih penasaran itu Pak, bagaimana Pak? Nah, kalau terkait hal itu memang kami coba melakukan strategi pengawasan. Nah, kenapa? Nah, ini kan yang menjadi soal cuma satu orang nih, misalnya di tingkatan TPS nih, atau di desa misalnya. Tapi kita coba lihat di TPS, kan kadang-kadang resistensi yang bisa muncul itu di TPS. Karena kenapa? Mungkin yang berpotensi sekali terjadi dugaan pelanggaran di TPS. Nah, sebenarnya kami punya strategi untuk melakukan fungsi pengawasan di TPS. Misalnya begini, kita kan ada di wilayah voting day, PTPS ini akan berfungsi ketika di voting day, gitu, sampai rekapitulasi. Nah, kami punya strategi pengawasan itu, maka di tingkatan kecamatan, staf yang ada di kecamatan
tingkatan pengawas kelurahan desa itu dilibatkan untuk melakukan fungsi pengawasan. Gitu. Misalnya dilakukan controlling. Jadi di satu TPS dilakukan pengawasan dan kemudian PKD dengan Panosyam akan melakukan fungsi supervisi dan kontrol terhadap seluruh wilayah-wilayah di dalam aspek pengawasan. Agar kenapa? Agar kemudian ini tidak terlepas daripada hal-hal yang misalnya menimbulkan persoalan-persoalan yang berakibat dugaan pelanggaran. Nah, itulah yang kami lakukan di pemilu maupun di pemilihan, sehingganya memang alhamdulillah beberapa aspek pengawasan yang kami lakukan ini pun menurut pandangan Bawaslu ya ini sangat efektif. Agar kemudian kenapa? Karena begini, PKD itu dia akan melakukan fungsi pengawasannya di wilayah desanya. Gitu. Di kecamatan akan melakukan fungsi supervisi dan monitoring di wilayah kecamatannya. Maka kita saling membackup, saling mengisi. Nah, kabupaten pun begitu, kita berbagi ke wilayah masing-masing. Kan kalau di Bawaslu itu kan ada koordinator wilayah. Maka koordinator wilayah ini yang akan terus turun untuk memonitoring sekaitan fungsi pengawasan di kecamatan, desa, dan jadi teman-teman pemilih ini perlu tahu, nah itu yang sudah dijelaskan oleh Abang Ketua terkait dengan urgensi daripada pengawasan dalam pemilu ataupun pemilihan. Dalam hal ini sudah dijelaskan bahwa urgensinya yang paling utama adalah mengembalikan kepercayaan publik, gitu ya. Nah, teman-teman pemilih juga barangkali ke depan ada yang mungkin punya keinginan untuk jadi bagian dari pengawasan, bisa nanti pada saat pemilu ataupun pemilihan. Nah, kita ke tantangan, begitu Bang Ketua. Nah, dalam pelaksanaan pemilihan serentak, ada beberapa poin yang kita jadikan catatan sebagai tantangan dari proses pengawasan. Misalkan risiko kecurangan. Nah, Bapak melihat di Banggai ini bagaimana Pak untuk risiko kecurangan itu sendiri? Baik. Nah, sekaitan saya fokus ke pemilihan saja ya. Pemilihan. Karena memang ya. Pemilihan ini yang lebih terfokus terhadap beberapa peristiwa proses penegakan hukum ya terhadap dugaan pelanggaran. Nah, kalau kita berbicara tentang potensi dugaan pelanggaran yang betul-betul menjadi perhatian publik, nah memang kalau di Banggai ini kan residu yang kita tidak bisa hilangkan adalah terkait isu politik uang. Isu politik uang, kemudian netralitas aparatur sipil negara, keberpihakan kepala desa, hoax dan disinformasi, dan hate speech. Nah, ini kan terjadi semua di Banggai. Nah, memang kalau Bawaslu sendiri, kemarin Bawaslu itu melakukan proses penanganan pelanggaran terhadap tindak pidana pemilu politik uang. Politik uang. Ya. Nah, memang yang menjadi tantangan beratnya itu adalah bagaimana kita melakukan proses kepastian hukum, gitu. Karena kenapa? Dalam aspek politik uang ini kan sebenarnya dia adalah norma yang menciptakan residu-residu di wilayah proses penegakan hukum. Nah, kami kemarin memang mungkin sempat viral ya. Ya. Ada beberapa kasus karena menurut saya kami Bawaslu itu ketika melakukan proses penanganan pelanggaran, semua data informasi sekaitan baik terlapor, saksi maupun pelapor itu kami harus lindungi, tidak bisa dibuka di publik dan sebagainya. Jadi saya hanya bicara tentang proses penegakan hukumnya, gitu. Nah, terkait politik uang ini memang tantangan paling berat di Banggai. Karena kenapa? Isu politik uang ini memang, jadi menurut pandangan kami begini, ada hal yang perlu dilakukan untuk kemudian, jadi hari ini saya sudah ingin berbicara tentang masa depan, gitu. Karena paling tidak kita sudah punya upaya strategis untuk kemudian paling tidak kita meminimalisir tentang politik uang, gitu. Karena kenapa?
ini isu yang paling besar di Kabupaten Banggai. Saya kabupaten lain juga. Ya. Ya, Ya. Karena kenapa saya bilang isu paling besar di Kabupaten Banggai? Karena di pemilu itu Kabupaten Banggai nomor 2 se-Indonesia. Ya, secara presentasi IKP, Indeks Kerawanan Pemilu, Banggai itu nomor 2 se-Indonesia. Nah, sebenarnya kami coba meminimalisir dalam proses pemilihan. Karena kenapa? Ini dibuktikan bahwa proses penanganan tindak pidana politik uang itu di tahapan normal di 27 November itu Bawaslu Banggai tidak melakukan proses penanganan tindak pidana politik uang. Sehingganya edukasi, sosialisasi, dan upaya pencegahan Bawaslu itu sangat efektif. Gitu. Nah, kami memproses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu, tindak pidana pemilihan politik uang itu nanti di wilayah PSU. Gitu. Nah, kemudian sekaitan tantangan dugaan pelanggaran, salah satunya juga adalah netralitas aparatur sipil negara. Nah, ini tidak kalah viral. Ya, ini paling viral. Karena memang menurut saya begini. Sebenarnya Kabupaten Banggai ini saya berbicara tentang apa yang kami sudah lakukan ya. Kabupaten Banggai itu melakukan sosialisasi netralitas aparatur sipil negara itu, dan mungkin Kabupaten Banggai yang melakukan di 13 kabupaten kota seprovinsi seluruhnya. Gitu. Melakukan sosialisasi netralitas aparatur sipil negara di 24 kecamatan dengan 10 titik kami lakukan. Ini kami lakukan secara masif. Untuk apa? Agar kemudian potensi dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara ini sangat kecil di Banggai. Harapan kami begitu. Tapi ternyata pada faktanya begitu banyak laporan netralitas aparatur sipil negara di pemilihan kemarin. Dan ini juga kami Bawaslu akan melakukan proses penegakan hukum sebagaimana laporan yang disampaikan dan bukti-bukti yang ada. Nah, kemudian berikutnya adalah disinformasi. Gitu. Nah, sebenarnya begini, hoax ini kan menjadikan kita tidak tutup mata nih. Bagaimana branding media, branding media sosial yang dijadikan alat, instrumen untuk menciptakan hoax. Ini kan kita tidak tutup mata nih. Bagaimana kemarin ada tuh salah satu kejadian yang disinformasi menjadi isu sentral di Banggai. Gitu. Nah, kemudian memang ini yang perlu ada perbaikan-perbaikan secara baik, secara regulasi maupun penataan kembali nanti ke depan. Karena kalau kita berbicara netralitas aparatur sipil negara, ini kan harus ada kesadaran individual maupun birokrasi. Karena kenapa? Suka tidak suka adalah mereka pejabat tata usaha negara yang melakukan pelayanan publik. Kira-kira seperti begitu. Hoax. Nah, alhamdulillah kita kan kemarin tidak begitu kencang terkait isu identitas. Ya. Kalau kemudian ini kencang, kita bisa belajar ya peristiwa 2010, 2015. Ini kan salah satu hal-hal yang kemudian kami lakukan untuk melakukan, paling tidak kita lakukan fungsi koordinasi. Nah, Bawaslu melakukan fungsi koordinasi kepada stakeholder, misalnya tokoh agama, tokoh adat. Nah, ini kami bukan cuma fungsi koordinasi kami lakukan, kami MOU untuk memperkuat kelembagaan dan kemudian memperkuat sistem demokrasi kita di Banggai dalam perspektif identitas. Jadi seperti agen pengawasan. Iya. Ya? Di tingkat sampai di tingkat apa itu? Kami sampai di tingkatan desa kami buat. Iya, desa. Oke. Nah, dari yang Bapak uraikan terkait tantangannya, ini berarti kompleksitas pengawasannya seperti apa? Nah, kalau tadi Bapak bilang kita kembali ke hoax tadi ya. Nah, itu apakah dalam proses pengawasannya Bawaslu ini dalam posisi apa? Apakah dalam posisi, kalau saya bilang menyerang, artinya begini, proaktif. Bapak punya barangkali sumber daya di kantor atau sumber daya di manapun yang Bapak miliki, Bawaslu, yang memang tugasnya adalah mengamati sosial media pergerakannya kemana,
hoaxnya berapa, ada persentasenya dari situ. Misalkan dalam tahapan kampanye kemarin pemilihan kepala daerah, pemilihan bupati, ada berapa persen di situ mungkin dari kategori hate speech, dari hoax, ataupun apa yang bisa disajikan oleh sosial media ini. Jadi seberapa begitu apa tugas dari Bawaslu ini Pak dari segi pengawasannya, apakah sudah sampai di situ atau menunggu laporan dari masyarakat? Pak, ini di Facebook ada yang bilang nomor ini begini, nomor ini baru ada penindakan atau bagaimana? Baik. Nah, kalau terkait dari aspek pengawasan terhadap media sosial, memang kemarin Bawaslu RI itu melakukan MOU dengan TikTok. Oke. Iya, mereka melakukan MOU dengan TikTok untuk kemudian mampu men-take down ketika ada persoalan-persoalan hoax gitu. Nah, kalau terkait media sosial lain, memang ini kami agak sulit menjangkau. Gitu. Kami agak sulit menjangkau untuk misalnya kita coba melakukan polling terhadap seluruh informasi yang di Kabupaten Banggai misalnya, baik dari Facebook, Instagram misalnya, WhatsApp misalnya maupun TikTok misalnya. Ini tidak mampu kita cover karena kenapa? Kami secara sarana prasarana ini kita tidak memiliki begitu. Karena memang kan ini harus cyber. Nah, ini kan cuma Mabes Polri mungkin yang punya terkait mampu mendeteksi ini hoax atau bukan gitu. Nah, kalau kami cara pollingnya itu dari laporan. Dari laporan masyarakat yang masuk bahwa ini melaporkan hoax terhadap siapa ke siapa begitu. Nah, tetapi kan Bawaslu tidak punya kewenangan untuk melakukan proses pelanggaran sampai ke sana karena kami mampu merekomendasi saja gitu. Oke, jadi sampai kapan rekomendasi? Jadi untuk penindakan diserahkan ke yang berwenang. Baik. Nah, dari situ kita beralih ke yang tidak kalah saya rasa ini terkait daerah terpencil. Nah, itu bagaimana soal pengawasannya? Kan kita punya di sini dari kontur geografis yang ada di Kabupaten Banggai ada beberapa daerah terpencil, itu bagaimana pengawasannya? Nah, kalau kita di Kabupaten Banggai ini kan yang paling sudut dan paling sulit dijangkau adalah Baladoda. Ini kan kita bicara tentang Baladoda ini adalah satu wilayah yang cukup jauh dan memang sulit dijangkau. Bayangkan nih, kita coba berpikir tentang geser logistik kemarin yang memang perjalanan cukup panjang dan sebagainya. Tetapi kalau dalam aspek pengawasan, alhamdulillah ya, karena di Bawaslu itu kita di setiap desa itu kita punya pengawas. Nah, kenapa kami selalu mengambil orang-orang yang lokal untuk mempermudah aspek pengawasan kita? Karena kenapa? Misalnya kalau kita Baladoda ada PTPS atau PKD di sana, kita ambil orang Pagimana Kota misalnya, jalan saja ke sana itu pasti akan sulit, gitu. Nah, makanya kami mengambil orang-orang yang di desa itu yang punya kualifikasi pendidikan yang sesuai syarat administrasi di pengawas kelurahan desa maupun di PTPS itu kami akomodir. Nah, tapi untuk komunikasinya sendiri bagaimana? Betul. Terkait dia punya, kan kalau Bawaslu ini sering bekerjanya dengan data, ya, tidak lepas dari data. Nah, jadi bagaimana itu metodologinya untuk pengumpulan data dari sumbernya dari wilayah tempat, misalkan dari Baladoda, untuk sampai ke misalkan teman-teman yang ada di Bawaslu. Nah, kalau terkait hal itu, ini kalau dari aspek pengawasan sebelum voting day, misalnya kampanye nih atau dan sebagainya. Nah, kita itu sebenarnya kita wajibkan Panwascam itu melakukan rapat koordinasi dengan PKD dan PTPS itu di setiap minggu. Untuk apa? Untuk mengupdating seluruh hal-hal yang dilakukan dari aspek pengawasan. Karena memang kalau misalnya Baladoda nih, itu kan pertama yang kurangnya adalah jaringan. Kita agak kesulitan jaringan. Nanti harus turun jauh dulu baru melakukan upload informasi dan sebagainya. Nah, ini memang yang memang agak ribet juga dan sulit untuk percepatan informasi gitu.
Tetapi alhamdulillah kalau di Balawadoda itu kan, kalau kita orang timur ini kesadaran secara kultur itu masih kuat lah, masih bagus lah gitu, sehingga memang ini belum sampai pada transisi berpikir dan transisi secara kultural terhadap hal-hal yang berpotensi seperti itu. Oke. Nah, sekarang yang tidak kalah juga yaitu koordinasi antar lembaga. Nah, ini kan perlu. Saya punya sejarah sedikit nih terkait sama teman-teman pengawasan. Nah, kita punya pengalaman yang seru pada saat proses kemarin pemilu. Kita di verifikasi faktual anggota partai politik. Iya. Saya sama teman-teman Bawaslu, kita ke daerah, kalau sekarang dibilang Dapil 2, itu kan Pagimana dan sekitarnya ya. Jadi kita daerah situ. Jadi saya kebetulan sama staf Bapak. Jadi kita sapa dulu Bang Ruli. Ada Bang Ruli di situ barangkali menyaksikan. Jadi luar biasa sekali kerjasama kami masing-masing mewakili lembaga, kita bisa bersinergi di situ. Yang kita juga saling saling mendukung dari persoalan, misalkan saya terkendala data nih, saya kurang informasi terkait ini, barangkali ada informasi di sini, ada rumahnya yang sebelah sini ya, kita sering bertukar seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti ini saya rasa bisa terus dipupuk antara Bawaslu dan KPU, baik secara pimpinan ataupun di tingkatan sekretariat begitu yang sebagai pelaksana di lapangan. Nah, kalau menurut pandangan Bang Ridwan selaku ketua nih, KPU dan Bawaslu sudah cukupkah sinerginya atau ada perlu ditambah lagi, masih ada celah-celah yang perlu ditambah atau seperti apa ini? Baik, Bos. Ini sangat menarik, Bos. Jadi kalau saya sendiri kan sebenarnya saya dari staf Bawaslu Bangga ya. Oh, pernah tuh? Ya, saya berangkat dari staf. Sehingganya tahun berapa kira-kira saya di staf itu pemilu 2019. Pemilu 2019. Iya. Saya di staf 2019. Makanya terkait mengkonstruksi kelembagaan Bawaslu ini kan kita sudah punya mapping nih, host. Gitu. Bagaimana sih sebenarnya Bawaslu KPU ini tidak berbalik belakang, kan gitu. Iya. Sebenarnya kan begini, dari perspektif yuridis, sebenarnya kan sederhana saja. Sebenarnya Bawaslu itu melakukan fungsi pengawasan terhadap KPU, gitu. Nah, kadang-kadang kan argumentasi yang dibangun, kadang-kadang ini secara kelembagaan seperti begitu, seperti begini kan gitu, kadang-kadang gitu. Tetapi secara yuridis bahwa pengawasan itu memastikan PKPU dilaksanakan sesuai prosedur, tata cara, prosedur dan mekanisme, gitu. Nah, tetapi kalau kita berangkat terhadap apa sih yang dibangun fungsi koordinasi kelembagaan. Nah, sebenarnya sederhana sebenarnya dua lembaga ini untuk kemudian tidak berbalik. Karena fungsi penyelenggara ini kan Bawaslu ini check and balance. Kan jelas dia fungsinya. Nah, makanya jadi Bawaslu itu sebelum masuk tahapan maka mengeluarkan himbauan. Himbauan kemana? Ke KPU. Untuk KPU memastikan tahapan yang akan dijalani. Misalnya sederhana, pemutaran data pemilih. Itu himbauan sudah masuk. Nah, kemudian yang dilakukan lagi adalah koordinasi. Datang berkunjung ke KPU, baik KPU Bawaslu, Bawaslu ke KPU. Nah, makanya memang ada yang menarik menurut saya dengan kehadirannya Bang Santo di KPU ini, menurut saya memberikan warna baru. Sekalipun saya tidak menjas ya bahwa yang lama-lama itu tidak baik, bukan begitu. Tapi maksud saya ini memberikan warna baru dalam harmonisasi kelembagaan, gitu. Sekalipun yang kemarin-kemarin harmonisasi, gitu. Tetapi kan tujuan maksud saya ini adalah kenapa kemudian sinergisitas Bawaslu KPU itu terjalin dengan baik. Karena memang komitmen kami adalah bagaimana kita menciptakan demokrasi bangga ini memang betul-betul transparan. Tidak ada yang misalnya Bawaslu ke atas, KPU ke bawah. Ini tidak. Karena memang fungsi kami jelas. Teknis pengawasan. Gitu.
Kalau tidak terjadi fungsi koordinasi yang baik, ini jadi soal. Ini menjadi permasalahan. Intinya masalah klasik ya Pak. Iya, ini masalah klasik. Tetapi saya dengan Pak Santo itu berkomitmen. Artinya, tugas fungsi kami jalan dan kami tidak ada kompromi di ruang-ruang tertentu. Gitu. Kami betul-betul menjalankan fungsi pengawasan kami dan KPU juga melaksanakan fungsi teknisnya dalam proses penyelenggaraan tahapan. Sehingga ini betul-betul terjalin dengan baik. Kami juga punya komitmen bahwa Panwascam dengan PPK itu harus sering ngopi bareng. Gitu. Harus ngopi bareng karena tidak mungkin terjadi hal yang baik dalam proses demokrasi kalau dua lembaga ini bertabrakan. Satu teknis, satu pengawasan. Kalau teknis ke sana akan ketemunya selalu ribut. Gitu. Sekalipun ada hal-hal yang misalnya fundamental yang wajib harus dipertahankan. Misalnya kita kemarin contoh sederhana di pemilu. Ada TPS Keraton. Ya kan dengan Raja Wali kelurahan. Ada PSU. Ya kami PSU. Tidak ada neko-neko di situ. Sekalipun hubungan kelembagaan kita baik, tapi fungsi pengawasan ketika ada temuan tidak ada persoalan harus dijalankan karena ini memang hasil pengawasan, hasil temuan dan kita harus laksanakan. Maka ada ruang kompromi kan? Ya. Yang penting kita tetap profesional ya, Prof. Oke. Nah ini sebenarnya masih panjang yang akan kita bahas. Jadi ada peluang dan strategi. Nah, kita ambil satu saja. Strategi apa yang Bapak ingin bangun di lembaga Bapak terkait SDM yang ada di situ dalam rangka mendukung kinerja-kinerja Bawaslu ke depan. Di non tahapan ya? Ya, ini masalah tahapan. Jadi sebenarnya Bawaslu Banggai ini kan kita agak keributan untuk mencari pengawas pemilu di tingkatan bawah ya. Memang kita agak ribet karena begini. Kalau di pemilu itu kita sangat membutuhkan banyak, baik KPU ya. Bahkan kalau di Bawaslu itu di pemilu itu sampai 2.800 orang. Kita tidak bayangkan dengan KPU. Nah sekarang apa hal yang perlu kita lakukan untuk menyiapkan penyelenggara pemilu berikutnya? Gitu. Makanya kami sekarang ini sementara bekerja untuk berpikir bagaimana kami membuat kegiatan-kegiatan partisipatif berbasis non-budgeting. Nah sekarang ini kan kita sudah buat Adiasta Pemilu. Nah kita sekarang sudah membuat Adiasta Pemilu. Kita tinggal menunggu MOU dengan Adiasta yang ada di Kabupaten Banggai. Nah, kemudian berikutnya itu kami berencana ingin membuat SKPP kecil di Kabupaten Banggai. Kenapa kami berinisiatif untuk membuat SKPP kecil? Karena harapan kami, ini kita punya waktu 2 tahun, paling normal. 2 tahun menjelang 2029. Kita punya 2 tahun. Kalau di jabatan saya kan insya Allah selamat sampai 2028. Maka 2026 ini kami sudah mulai berpikir untuk kemudian membentuk SKPP kecil. Harapannya apa? Harapannya adalah pada saat rekrutmen penyelenggara pemilu khusus pengawas, khusus Bawaslu dan tingkatan sampai di bawah, ini kita tidak ribet untuk mencari orang. Kami kemarin coba berpikir bahwa bayangkan kita buat dalam 1 tahun itu kita buat 2 sesi gitu. Di triwulan pertama, triwulan kedua kita buat 2 sesi untuk kemudian ini bisa baik ke depan untuk menyiapkan pengawas dalam rangka kaderisasi gitu ya intinya ya. Oke, kira-kira apa kata-kata pamungkas nih untuk teman pemilih sekaligus mengedukasi kita semua terkait tahapan ke depan, seperti apa harapan yang ingin Bapak sampaikan? Baik, terkait harapan tahapan ke depan 2029 sampai 2031 ya. Nah, memang harapan kita khusus pengawas pemilu adalah bagaimana mampu pemilih itu tetap dijamin hak konstitusinya. Gitu. Kenapa? Ada beberapa hal yang penting terhadap teman-teman pemilih ya. Pastikan Bapak Ibu, teman-teman semuanya tetap masuk menjadi daftar pemilih. Siapkan administrasinya dan
Siapkan diri Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi terima kasih sekali Ketua sudah berbagi bersama kami di podcast ini. Semoga kedepannya KPU dan Bawaslu tetap sinergi. Amin, amin. Dan kita tetap menghasilkan produk-produk terkait demokrasi yang jujur dan adil. Seperti itu ya kita ya. Jadi teman pemilih, sejauh apapun kaki melangkah, waktu juga yang menghentikan. Pemilihan serentak adalah arena besar untuk membuktikan seberapa dewasa kita dalam berdemokrasi di negeri ini. Tidak hanya bagi penyelenggara, tapi juga bagi peserta dan pemilihnya. Setiap insan adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Dari ruang bincang podcast Foto-Utusan KPU Banggai, kami ucapkan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mengawasi, salam melayani. Jadi gitu.